Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial yang saya peruntukkan sebagai pengingat bagi diri saya sendiri dan juga semoga video ini bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat kartu peserta ujian. Nah, kira-kira tampilannya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Ini saya menggunakan kertas ukuran F4 yang saya bagi menjadi 10 kartu peserta ujian. Nah, kira-kira ukurannya ini kurang lebih sama dengan ukuran kartu pelajar lah, sama dengan kartu KTP ataupun ATM. Nah, bagaimana atau hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan di dalam pembuatan ini? Mari kita ikuti secara seksama. Ya, yang perlu dipersiapkan atau dilakukan di dalam pembuatan kartu peserta ujian ini adalah satu, data peserta. Data peserta ini kita buat menggunakan MS Excel. Nah, ini adalah data peserta yang ada di sekolah saya. Ini adalah data untuk kelas 7 ya, yang terdistribusi dari kelas 7A sampai dengan 7K. Ada 373 siswa. Nah, isian yang ada di sini ini nanti yang akan saya masukkan, yang akan saya pergunakan sebagai isi atau field pada kartu peserta ujiannya. Ada token, ada nama, ada kelas, absen, dan nomor induk. Ini. Nah, masalah pengisiannya ini apa saja yang perlu dimasukkan di sini itu terserah pada Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian yang kedua adalah membuat template-nya, membuat template kartu peserta ujian. Ini kita buat menggunakan Microsoft Word. Ini template-nya. Ini template-nya. Nanti kita membuat awalnya adalah kita membuat langkah awal kita membuat template seperti ini. Kita atur sedemikian rupa. Jika ini sudah selesai, kemudian langkah selanjutnya adalah menggabungkan data peserta dengan template yang barusan kita buat. Ya, data peserta dengan template yang ada. Nah, untuk membuat template-nya kita buka Microsoft Word-nya. Oke, ini saya tutup. Ini saya tutup dulu, saya tutup. Kemudian saya buka Microsoft Word. Microsoft Word yang saya pergunakan adalah Microsoft Word versi 2016. Jika Bapak Ibu menggunakan Microsoft dengan versi yang lain, monggo, nggak apa-apa. Ya, mungkin hanya perbedaannya nanti terletak pada tata letak menu-menunya yang berbeda kemungkinan. Ada sedikit perubahan, ada sedikit perbedaan. Setelah masuk pada Microsoft Word, kita masuk pada blank dokumen. Jika sudah terbuka blank dokumennya, kita masuk pada layout untuk mengatur panjang kertasnya. Tadi yang saya contohkan tadi, saya menggunakan panjang kertas, ukuran kertas folio. Ya, kita atur pada layoutnya. Kita masuk pada layout, kemudian kita klik size. Kita cari di sini. Jika di sini tidak ada, Bapak Ibu bisa masuk pada more paper size. Kita pilih di sini. Daripada susah-susah, kesuwen kita ketikkan folio. Nah, ada di sini. Nah, kalau ternyata kita ketikkan folio ternyata tidak ada, Bapak Ibu langsung pilih custom, nggak apa-apa. Dengan cara mengetikkan lebar kertasnya. Ukuran untuk folionya adalah 21,59. Kita mengenalnya biasanya 21,5. Kemudian langsung kita tingginya ketika kita ketikkan 33 cm ya, 33 cm. Setelah selesai, kita klik OK. Atau langsung setelah ini folio, jangan OK dulu, jangan klik OK dulu, atur marginnya sekalian. Untuk marginnya kita jadikan satu semuanya. Kita atur jadi satu semuanya, 1 cm.
Untuk topnya tingginya 1 meter, bawah kirinya 1 cm. Maaf tadi bukan 1 meter di sini tapi 1 cm. Kemudian bawahnya juga 1 cm. Kemudian sembir kanannya juga 1 cm. Jadi sembir kiri, sembir kanan, batas atas, batas bawahnya, sembir bawahnya adalah 1 cm. Dengan panjang kertas ukuran folio 21,5 dan ketinggiannya 33 cm. Jika selesai, klik OK. Jika muncul peringatan seperti ini, abaikan saja. Ya, kita abaikan saja. Kita nggak usah klik fix atau kita abaikan saja. Oke, klik ignore. Biarkan aja seperti itu. Nah, ya. Jika sudah selesai, maka kita tinggal mengatur lembar ini menjadi kolom-kolom. Tadi yang saya contohkan ada 2 kolom, ya. Ini sebenarnya adalah 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Dan ini adalah barisnya, ya. Ini baris 1, baris 2, baris 3. Nah, berarti total jenderal pada satu halaman ini ada 3 kolom. Ada 3 kolom, kolomnya ada 3. Kemudian ada 9 baris. Nah, ada 9 baris. 5 baris pertama digunakan untuk baris besar, untuk kolom yang besar ini. Kemudian 4 baris adalah sebagai jarak di antara baris yang besar. Nah, ini. Nah, untuk membuatnya itu, langkahnya adalah kita insert. Oke, klik insert, kemudian kita pilih tabel, kemudian insert tabel. Ingat tadi jumlah kolomnya ada 3. Kita ketikkan 3. Kemudian barisnya kita jadikan 9. Kemudian klik OK. Ya. Jika sudah seperti ini, maka kita tinggal mengaturnya. Ini kita tinggal mengatur untuk ini adalah kolom pertama, ini adalah kolom kedua, ini adalah kolom ketiga. Nah, kolom kedua ini sebenarnya sebagai pembatas saja antara kolom 1 dan kolom 2. Sehingga tidak mungkin, maaf, kita jadikan selebar ini. Kita atur jarak antara kartu peserta yang di sebelah kiri dengan kartu peserta yang di sebelah kanan. Yang di sini ini jarak seperti ini saya contohkan ini kita cek kalau tidak salah 0,7 ya. Kolom jaraknya oke. Jadi kita jadikan 0,7. Ya, kita jadikan 0,7 di situ. Maka ini pun juga kita harus kita jadikan 0,7. Langkahnya adalah kita blok kolom kedua ini dengan cara arahkan kursor di bagian atas kolom, kemudian klik kanan. Klik kanan, langsung muncul seperti ini. Atau klik kiri, kemudian klik kanan. Nah, klik kiri atau klik kanan. Setelah itu baru cari table properties. Oke. Karena kita akan berhubungan dengan kolom, maka kita masuk nanti pada tab kolom. Di sini ada tab table, ada row, ada kolom, ada cell, ada alt tag, alternate tag. Kita masuk pada kolom. Kita jadikan ini harus tercentang dan kita jadikan lebar kolomnya adalah 0,7. Setelah itu klik OK. Nah, jaraknya ini adalah 0,7. Dan kolom ini lebarnya adalah 9 cm. Ini pun juga begitu 9 cm. Karena kalau tidak salah ukuran kartu pelajar atau KTP itu panjangnya adalah 9 cm. Oleh karena kita mencoba menduplikatnya itu. Oke. Caranya sama dengan merubah lebar kolom yang ada di tengah tadi. Kita blok ini ya. Kalau ingin menjadi dua-duanya sekaligus, setelah kita blok ini maka tekan tombol kontrol, pindahkan kursor di sebelah atas kolom sebelah kanan, kemudian sekali lagi kontrolnya jangan dilepas, kemudian klik kiri. Jika sudah terblok dua-duanya, arahkan kursor di salah satu darah yang terblok, klik kanan. Klik kanan akan muncul menu-menu seperti ini. Kembali lagi cari
pada atau masuk pada table properties, kita masuk pada kolom dan kita rubah lebarnya menjadi 9 cm. Oke, 9 cm. Jika sudah selesai, kita tinggal mengatur barisnya. Baris pertama yang teratas, ini kita bentuk yang seperti ini. Ini adalah baris yang pertama. Jarak ini antara kartu peserta di atas dan di bawahnya, ini adalah sebenarnya baris yang kedua. Kita rubah juga lebar atau tinggi baris yang pertama. Kita cek tinggi baris yang pertama di sini adalah klik kanan. Kita blok dulu tadi, klik kanan, table properties, kemudian row. Tingginya adalah 5,7. Kita rubah juga yang ada di sini, kita atur juga. Yang di sini klik kanan, table properties, row-nya kita spesifik kita centang, kemudian kita ketikkan 5,7 cm. Oke, maka terbentuklah seperti ini. Ini kalau kita mengetik, kalau kita blok hanya satu baris. Nah, bagaimana seandainya kita blok banyak baris? Kita perlakukan sama seperti yang tadi. Oke. Ini sebagai jarak pembatas antara kartu peserta yang di atas dengan kartu peserta yang di bawahnya. Berarti ini adalah kartu peserta yang nomor 2 di bawahnya. Ini adalah kartu peserta di bawahnya nomor 3, ini nomor 4, dan ini adalah nomor 5. Bagaimana cara mengatur tinggi barisnya agar tidak tiap baris kita atur satu persatu, tetapi dengan seluruh baris yang ada kita atur sekali saja. Langkahnya adalah kita blok. Yang pertama, baris yang kedua, baris yang akan kita rubah tingginya kita blok. Kemudian jangan lupa menekan tombol CTRL, jangan dilepas. Kita klik klik kiri pada lurus baris itu ya. Kita klik kiri juga, kita klik kiri, maka semuanya akan terblok. Sekali lagi, saya ulangi, klik kiri dulu di daerah itu, di daerah yang akan kita rubah tinggi barisnya. Sambil menekan tombol kontrol, jangan dilepas. Klik kiri juga pada baris yang akan kita rubah tingginya. Kita klik juga sekali lagi, saya ingatkan jangan sampai dilepas tombol kontrolnya atau CTRL-nya. Jika sudah selesai terblok semuanya, bolehlah kita lepas tombol kontrolnya. Kemudian klik kanan pada daerah yang terblok. Kita masuk pada table properties. Masuk pada row, centang specify, dan rubah tingginya menjadi 5,7. Klik OK. Iya. Daerah yang kita blok tadi sudah berubah tingginya menjadi 5,7. Nah, kemudian kita rubah juga tinggi baris yang kedua. Pemisahnya ini jangan terlalu lebar lah ya, jangan terlalu lebar. Kalau kita mengacu pada contoh yang ada, kita klik di sini, kita lihat, klik kanan. Table properties tingginya hanya 0,4 cm. Oke, 0,4 cm. Kita samakan aja. 0,4 cm. Kita blok pakai klik kiri. Jangan lupa tekan tombol kontrol untuk mengeblok baris berikutnya. Jika sudah selesai, maka letakkan di daerah yang sudah terblok kursor, kemudian klik kanan, masuk pada table properties, masuk pada row, klik specify dengan mencentangnya, kemudian kita rubah menjadi 0,4. Klik OK jika sudah selesai. Iya. Oke. Jaraknya adalah 0,4 cm. Iya. Oke. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan garis tanda garis yang ada di atas ini, di tengah ini, ataupun juga menghilangkan garis pembatas di sebelah kiri, di tengah-tengah, dan di sebelah kanan. Caranya adalah kita klik
kanan atau klik kiri, kita blok kolom tersebut. Setelah kita blok, kemudian masuk pada, kita klik border, ya, kita klik border, kita mau cari border and shading. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa di tiap-tiap versi Microsoft Office, ya, Microsoft Word, itu berbeda-beda kemungkinan tata letaknya yang ada di sini, ya, tata letak yang ada di sini. Oke. Kita masuk pada border and shading. Nah, perhatikan di sebelah kanan yang tanda ini kalau kita klik, maka garis yang ada di atas ini hilang. Ini nanti akan hilang. Ini nanti akan hilang. Kemudian kalau kita klik yang ini, maka yang di bawah ini akan hilang. Jadi kalau kita geser, oh ini nggak bisa digeser, ya. Nah, nanti kalau kita lihat, maka garis yang di bawah hilang. Garis yang paling atas dan garis yang paling bawah pada tabel itu akan hilang. Oke, kita lihat dengan mengklik oke. Oke, kita cek. Baris yang teratas akan hilang. Kemudian baris yang paling bawah pun juga akan hilang. Tetapi yang di tengah masih ada. Nah, bagaimana cara menghilangkan yang di tengah? Langkahnya sama dengan yang tadi. Klik kiri, kemudian masuk pada, klik kiri. Masuk pada border. Masuk pada border. Kemudian masuk pada border and shading. Border and shading. Nah, yang ini yang harus kita hilangkan. Ini yang harus kita hilangkan. Kita klik itu. Maka tanda ini pun juga di tengah-tengah ini akan hilang. Oke, klik oke. Maka tanda ini di tengah, garis di tengah-tengah akan hilang. Oke. Tinggal menghilangkan garis yang sini. Ini. Di sini. Dan juga garis yang di bawahnya. Langkahnya sama. Yang akan kita lakukan operasi harus kita blok dulu. Kita blok ini. Biar sekaligus jalan, maka kita blok semuanya terlebih dahulu. Jangan lupa tekan tombol kontrol. Oke, kita klik di situ. Kemudian kita klik di sini. Klik di sini. Oke, sudah selesai semuanya terblok. Kemudian klik kanan. Kemudian masuk pada border. Klik border and shading. Nah, ini akan, kalau kita klik, maka akan menghilangkan garis yang ada di sebelah kiri pada kolom tersebut. Oke, ini akan hilang. Kalau ini yang kita klik, maka akan menghilangkan garis yang ada di sebelah kanan kolom tersebut. Dan jika ini diklik, maka akan menghilangkan semua baris yang ada di antara garis yang paling kiri dan paling kanan di kolom tersebut. Oke, jika sudah selesai, kita klik OK. Iya, semuanya sudah hilang garisnya dan sudah terbentuk menjadi kotak-kotak. Langkah yang berikutnya adalah tinggal mengisikan apa saja yang ada di dalam kartu peserta ujian ini. Sebagai contoh adalah ini. Daripada saya lama-lama menulisnya, maka cukup saya kopikan di sini saja dulu. Oke, saya kopikan di sini. Biar nggak terlalu lama. Saya kopikan, kemudian saya klik di sini. Nah, terlebih dahulu saya harus merubah ukuran fontnya. Font yang saya pakai, ukuran font yang saya pakai di sini adalah hanya 7. Ya, 7. Font yang saya pakai adalah 7. Nah, kalau saya merubahnya, maka saya harus masuk pada sini. Masalah jenis fontnya terserah Bapak Ibu mau menggunakan jenis font yang mana. Saya menggunakan yang defaultnya jadi yang ada di sini. Saya rubah ukuran 7. Kalau di sini tidak ada, di sini hanya sampai 8, maka saya ketikkan di sini. Saya menginginkan 7. Atau saya menginginkan 5, saya menginginkan ukuran fontnya adalah 3 dan seterusnya. Jika tidak ada, arahkan di sini, kita hapus itu, kita ketikkan angka ukuran fontnya. Kita ketikkan 7. Selesai, enter. Maka di sini nanti akan terbentuk ukuran font 7. Kemudian kita pastekan yang tadi kita copy dari sini. Atau kalau enggak ya tulis sajalah. Misalnya bla 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 bla, departemen dan seterusnya. Daripada lama-lama saya langsung kopikan dengan Ctrl V yang ada di situ. Nah,
Perhatikan Bapak Ibu. Dengan mengontrol V maka dia akan berada pada pada baris yang paling atas, ya, pada baris yang paling atas. Dan kalau kita menginginkan ke bawahnya agar ada jarak antara garis ini, garis pada kartu peserta ujian dengan tulisan ini dengan cara menekan tombol enter, maka perhatikan apa yang terjadi Bapak Ibu. Ini pun juga akan ikut turun. Jadi tabelnya akan ikut turun. Nah, bagaimana agar hal itu tidak terjadi? Oke, ini saya undo. Maka langkahnya adalah dengan memberikan spasi aja dulu di situ. Oke, kemudian kita tekan tombol enter. Maka dia tidak akan turun ya. Karena di sini sudah ada spasinya ya, di sini ada spasinya. Kalau misalnya Bapak Ibu ini dirasa terlalu tinggi jaraknya antara tulisan pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan garis yang ada masih terlalu tinggi, maka bisa dipekat maka bisa dipekat kalau dirasa tulisan kalau dirasa jarak antara tulisan pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan dengan garis ini terlalu jauh, terlalu tinggi, boleh dirubah ukurannya dengan menuliskan angka yang lebih kecil, misalnya angka 5. Oke. Oh, sorry. Di blok terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oke. Kalau dirasa jarak antara tulisan pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan garisnya ini terlalu lebar, bolehlah dikecilkan lagi dengan cara memperkecil font yang ada di sini. Kita perkecil itu. Caranya adalah blok semua yang ada font di situ, ya. Kemudian kita tuliskan di sini misalkan menjadi 5. Oke, tekan tombol enter, maka dia akan naik. Begitu dan seterusnya. Atau dengan menekan tombol kurung kurawal yang ada di atasnya tombol enter dengan terlebih dahulu ditekan tombol kontrol. Kurung tutup kurawal adalah untuk memperbesar. Ini saya menekan tombol kurung kurawal tutup. Ya, kurung kurawal tutup. Memperbesar ukuran font dengan menekan tombol kontrol. Perhatikan ini akan menjadi 14. Kemudian dengan masih menekan tombol kontrol atau CTRL, saya tekan tombol kurung kurawal tutup, maka ini fungsinya adalah untuk mengecilkan huruf, ya, untuk mengecilkan huruf, memperbesar, memperkecil. Oke. Kalau sudah selesai, cukup kita lepas tombol kontrolnya. Yang berikutnya adalah memberikan garis, membuat garis. Membuat garis seperti ini, membuat garis, Bapak Ibu. Kita masuk pada insert. Kemudian masuk pada shape, kemudian tanda line. Kita klik yang garis ini. Nah, agar garisnya lurus, maka sebelum mengklik mouse-nya, maka klik tombol shift terlebih dahulu, kemudian klik garisnya. Maka dia akan menjadi lurus dan tidak akan naik turun. Ya, dia tidak akan naik turun. Saya ulangi, itu saya batalkan. Kalau saya insert, kemudian pilih shape, kemudian garis, kemudian saya klik garisnya, kemudian saya geser ke kanan, ya, geser ke kanan, maka bisa jadi dia naik turun, ya, bisa jadi dia naik turun. Setelah ini lepas dan seterusnya, sehingga kemungkinannya tidak sejajar antara kiri dan kanan. Agar hal itu tidak terjadi, ini saya hapus dulu, maka langkahnya adalah setelah klik insert, masuk pada shape, kita ambil garisnya, jenis garisnya. Sebelum kita mengklik mouse kiri, maka langkahnya adalah tekan tombol shift, jangan dilepas, kemudian klik mouse, geser ke sebelah kanan. Walaupun kita naik turunkan dia akan selalu lurus, ya, akan selalu lurus. Oke, kalau dia dianggap sudah cukup, klik lepas mouse-nya. Oke, maka dia akan lurus. Berikutnya adalah merubah lebar atau mengatur warna pada, ini defaultnya kan tertulis biru ya.
Kita klik kanan. Outline-nya kita rubah menjadi berwarna hitam. Kemudian stylenya kita pilih yang ini. Kita pilih yang ini. Boleh ya. Atau yang lainnya, monggo silakan. Ketinggiannya. Ini model seperti ini. Monggo. Jadi itu adalah suka-suka Bapak Ibu sekalian. Oke. Anggap seperti ini aja dah dulu. Kemudian isian yang berikutnya apa kira-kira? Oke. Kartu peserta. Oke, kita kopikan dari ini aja. Daripada saya nanti ngetiknya lama-lama saya. Copy, tekan di sini. Oke. Kursor masih ada di sini. Kita tombol enter. Klik tombol enter. Loh, kok dia ikut turun? Jangan khawatir. Klik di situ. Oke, pasti untuk merubahnya ini klik ini. Oke, kita geser ke atas. Oke, kursor ada di bawah. Ctrl V. Oke, kartu peserta ujian. Apalagi isinya? Oke, untuk selanjutnya isinya adalah token, nama, dan seterusnya. Oke, yang pertama adalah token. Nah, kalau ini saya mencoba menuliskan satu persatu aja dulu. Satu persatu. Token. Saya tekan tombol enter biar agak ke bawah. Tokennya. Kita membuat tabulasi agar tampilannya nanti lurus seperti ini. Ya, kita membuat dua tabulasi agar nanti tampilannya lurus seperti ini. Oke, kita setelah mengetikkan token, tabulasi kira-kira di sini tabulasi, klik kanan pada daerah itu ya, bukan klik kanan, tapi langsung kita arahkan kursor ke daerah ini kemudian klik kiri. Oke, kita sudah membentuk live tabulasi ya, live tab. Kemudian jarak antara titik 2 dengan isiannya, nama, kelas, token, dan seterusnya, kita buatkan tab yang kedua. Kita letakkan di sini. Klik kiri lagi, live tabulasi. Oke, kita klik di sini lagi. Oke, ya ini. Kita sudah muncul ada di sini. Kita geser ke sebelah kiri mungkin kalau terlalu jauh. Oke lah, cukup di situ. Oke, kemudian agar dia bisa pindah ke tab sini, kalau langsung kita tekan tombol tab pada keyboard, maka kursor ini dia akan pindah pada kolom berikutnya, ya, pada kolom berikutnya. Agar tidak seperti itu, maka sebelum kita tekan tombol tab adalah dengan menekan tombol CTRL. Tekan tombol CTRL atau kontrol, kemudian kita tekan tombol tab. Nah, baru dia akan meluncur ke sana. Kita ketikkan titik 2, kemudian tekan tombol kontrol lagi, tekan tombol tab, kita ketikkan titik 2. Kita kosongi aja dulu karena nanti di sini akan kita isikan tokennya. Untuk pengisian token nanti setelah kita masuk pada mailing ya, pada mailing. Jadi pada langkah yang ini, gabung atau merge data peserta dengan template. Oke, lanjut. Tekan tombol enter. Mengisikan kita ketik nama. Oke, kita ketikkan nama. Nama, tekan tombol kontrol, tab, titik 2, kontrol, tab, enter. Kemudian kelas, garis miring, absen. Oke, garis miring, absen. Tekan tombol kontrol, kemudian tab, titik 2, kontrol, tab, enter. Kemudian apalagi di sini isiannya adalah nomor induk. Oke. Nomor induk. Oke, nomor induk. Tekan tombol kontrol, tab, titik 2, kontrol, tab, enter. Oke, untuk selanjutnya adalah kepala sekolah dan seterusnya. Oke. Kepala sekolah dan seterusnya. Kepala sekolah ini lurus dengan induk. Nah, ini saya buat demikian karena agar jarak antara kepala sekolah dengan nama kepala sekolah itu agak lebar ya. Oke, karena memang ruangannya sangat sempit. Oke, sehingga saya tuliskan di sini. Tetap saya letakkan di sini tadi.
Dengan saya menekan tombol kontrol, saya tekan tombol tab, maka dia akan pindah ke sana. Saya ketikkan misalnya di sini Bangil. Bangil 21 Mei, misalkan begitu ya. 2021. Oke, enter. Kemudian tekan tombol kontrol tab, kepala sekolah. Sekolah. Oke. Oke, enter. Kemudian oke. SED, enter, tombol kontrol, tekan kontrol tab. Kemudian NIP-nya. Oke. Hai. NIP saya kopikan dari sini aja dah. Oke. Yes. Iya. Oke, wow, terlalu mepet dengan garisnya, maka harus saya kurangi tabulatornya di sini. Oke, maka ini pun juga harus saya kurangi, ini pun juga harus saya kurangi dengan menekan tombol delete-nya. Oke, kalau udah seperti ini, maka tinggal menyisipkan logo ya, logo yang kurang. Oke, logo yang kurang. Kita sisipkan logo. Caranya letakkan kursor di daerah sini. Kemudian klik insert, kemudian picture, kita cari logo. Oke. Kita cari logonya kemarin, oh ada di download ya. Oke, yang pertama adalah logo Pasuruan. Oke, Pasuruan. Kita insert sebelah kiri. Oke, wow, terlalu gede. Oke, jangan khawatir. Terlalu gede kita kecilkan. Oke, kita kecilkan dengan cara begini. Oke, kita tarik seperti itu. Kita kecilkan lagi. Kita kecilkan. Iya. Biar tidak berantakan seperti ini ya, biar tidak berantakan seperti ini, maka harus kita atur peletakan logo yang ada. Caranya adalah klik kanan, kemudian format gambar, kemudian peletakannya kita letakkan, oke, oh sorry, klikkan, oke. Caranya adalah klik kanan, kemudian wrap stack ya, kita masuk pada wrap stack, klik in front of text. Oke, maka dia tidak akan pernah geser tulisannya kemana-mana. Oke, kalau saya sukanya di front di front text ya, jadi di depan teksnya. Ada yang suka di sebagian, ada yang suka di behind ya, ada yang suka di behind text. Kalau saya suka di front text-nya, terserah nanti mau di front text maupun di behind terserah. Cuma ada sedikit perbedaan di dalam mengedit nantinya ya, antara behind text dan front text. Makanya kalau saya suka yang di front text. Oke, kita atur posisinya dan kita atur ukurannya. Selesai, kita menyisipkan gambar atau logo yang kayak ini kurang besar. Oke. Oh, kok kebalik ya? Oh, kebalik ini. Oh. Makanya. Oke. Ya. Dan selanjutnya saya masifkan logo yang di sebelah kanan. Kursor letakkan di sini. Sebelah kanan. Insert. Picture. Saya cari logo lagi. Oke. Insert. Masih sama seperti itu. Kita rubah ukurannya. Kita perkecil lagi. Kita perkecil lagi. Sama kita perlakukan agar tidak berantakan teksnya, tata letaknya kita rubah. Klik kanan, wrap stack, kita pilih yang in front text. Oke. Dengan begitu maka
teks akan rapi kembali. Oke. Jika sudah selesai, maka langkah yang berikutnya, kalau ini sudah dianggap selesai, cukup kita buat satu ini aja. Kita atur ini aja. Kita atur satu kolom ini aja. Kita atur satu sel ini saja. Maka yang lain nanti hanya satu klik semuanya akan beres. Oke, baik. Untuk selanjutnya, untuk mengisikan token nama, kelas, dan absen, dan seterusnya, ini yang penting dalam hal pembuatan atau menggabungkan data. Menggabungkan data yang sudah tertulis di Microsoft Excel dan data yang ada di MS Word. Langkahnya adalah kita masuk pada mailing. Kita masuk pada mailing. Klik mailing, kemudian klik select recipient. Select recipient. Ini untuk mencari di mana data tadi yang kita simpan. Klik recipient. Apakah kita mau mengetikkan yang baru atau menggunakan data yang sudah ada? Karena kita sudah membuatnya, maka kita pilih yang use an existing list. Nah, kita menggunakan data yang sudah ada. Klik ini. Data siswa yang kita cari ini, yang sudah kita ketikkan tadi disimpan di mana? Ini saya simpan di cetak gabung. Ada di folder cetak gabung. Ya, klik itu. Kemudian cari di sini ada di E, kita cari datanya tadi di RD cetak gabung. Nah, ini. Data yang akan saya pergunakan adalah data siswa 789. Klik itu, kemudian open. Data yang ada di sini ada di file yang bernama data siswa 789 ini ada sheet, ada 3 sheet. Yang pertama sheet kelas 7, yang kedua adalah sheet kelas 8, dan yang ketiga adalah sheet kelas 9. Karena saya akan mencetak untuk kartu peserta bagi kelas 7, maka saya harus masuk pada yang saya klik nanti adalah yang sheet kelas 7. Jadi ini kita pilih yang sheet kelas 7. Ini kelas 9, ini kelas 8, ini kelas 7. Ini yang kita pilih. Kita klik itu, kemudian klik OK. Oke. Kalau sudah selesai, masuk pada insert merge field. Jadi kita isikan token, kita isikan isian-isian token, nama, absen, dan seterusnya sesuai dengan field yang ada pada data siswa ini tadi. Ada nomor induk, ada absen, nama siswa, LP, kelas, token, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Langkahnya adalah pada menu mailing kita klik insert field, insert merge field. Klik itu untuk token, sesuaikan dengan namanya token. Oke. Kemudian pindah ke bawah, jangan menekan tombol enter, karena kalau menekan tombol enter maka nama ini akan turun. Kemudian klik insert merge field lagi. Kemudian apa yang kita isikan? Nama, klik nama, nama siswa. Nama ini di sini, nama di sini kan maksudnya nama siswa. Nama siswa. Nah, itu di kolom isiannya adalah bernama nama siswa. Oleh karena itu kita pilih yang nama siswa. Oke, nama siswa. Kemudian kelasnya. Kelas adalah KLS. Ada nomor absen. Oke, kita beri tanda, kita spasi, kemudian garis miring, spasi, baru kita isikan fieldnya lagi, yaitu absen. Oke, absen. Kemudian pindah ke sini. Oke. Nomor induk. Nomor induk itu oke, induk. Oke. Oh, ternyata geser. Kalau ini geser, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Klik atau tekan tombol del aja di situ. Maka tekan tombol del pada posisi itu, maka data akan bergeser ke tempat semula. Oke. Sekali aja. Oh, ternyata ini kurang L-nya ya. Oke, Bangil. Oke. Kita lihat apakah hasilnya sudah sesuai. Kita lihat untuk
melihatnya, kita masuk pada preview. Oke, klik preview. Hasilnya adalah tokennya adalah bla 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 bla. Nama adalah Aidatul Putri, suspendi, kelas begitu, nomor induknya begitu. Begitu dan seterusnya. Ternyata kalau di contoh tadi ada nomor, ada LP-nya. Nah, ini kita beri LP juga di sini. Kita beri LP juga. Spasi, kita beri spasi, kemudian kurung, buka, masuk pada insert mail, insert merge field, masuk setelah nama, kemudian LP-nya. LP-nya adalah ini. Oke. Nah, selesai sudah. Nah, jika ini sudah dianggap selesai dan dianggap sudah tepat, oke, kurang tepat. Ini token biar mencolok. Dicetak tebal aja. Oke, tanda itu kita blok, kemudian masuk pada home, klik B, maka dia akan menjadi tercetak tebal sendiri. Yang lainnya biasa, maka yang ini akan tercetak tebal sendiri. Oke, yang ini tadi contohnya yang dicontohkan ini tercetak tebal Bapak Ibu ya. Ini awalnya bukan tercetak tebal, maka untuk membuat cetak tebal sama, lakukan di blok, baru kemudian cetak tebal. Kalau ini saya klik ini, maka dia akan tidak aktif lagi, Ctrl B-nya tidak tercetak tebal. Ya. Oke, nah, cetak tebal. Dan tulisan alamat ini lebih kecil dari yang di atas. Yang di atas ini adalah fontnya 7, yang ini adalah 6. Kita rubah, ya kita rubah. Oke, sesuaikan sesuai dengan selera Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau satu ini aja sudah selesai, maka yang lain nanti akan secara otomatis selesai. Terselesaikan. Sebenarnya pekerjaan kita sudah selesai sekarang. Maka untuk mengisi pada kolom-kolom berikutnya, kita tinggal mengklik satu tombol saja. Klik. Sekali tombol klik, maka ini semuanya akan selesai. Nah, untuk itu kembali lagi masuk pada mailing. Nah, sebenarnya tombol yang saya maksud adalah dengan mengklik tombol update. Dengan mengklik tombol update, maka semuanya data-data yang ada di sini, kolom-kolom sini semuanya akan terisi. Tetapi di sini tidak aktif Bapak Ibu. Nah, untuk mengaktifkan ini, maka masuk pada Start Mail Merge. Ya, Start Mail Merge. Klik Start Mail Merge. Klik itu, kemudian klik label. Sekali lagi, untuk mengaktifkan. Karena ini adalah tombol penting. Karena nanti dengan menekan tombol update label, maka semua yang kosong ini tadi, dan bukan hanya ini saja, tapi seluruh data, mulai dari data 1 sampai dengan 373, nanti semuanya akan terselesaikan. Oleh karena itu, maka ini yang perlu. Mana tadi? Oke. Maka tombol ini harus diaktifkan. Untuk mengaktifkan ini, maka kita harus masuk pada Start Mail Merge, kemudian klik label, kemudian nggak usah pilih apa-apa, karena ini adalah sebenarnya apabila kita ingin mencetak label, seperti misalkan kita akan membuat undangan, manten, undangan kemanten dan seterusnya, kita menggunakan ini. Kita nggak usah pakai itu. Setelah ini klik cancel saja. Oke, kita lihat ini sudah aktif. Perhatikan Bapak Ibu. Dengan saya klik ini, maka semuanya akan beres. Bismillahirrahmanirrahim. Tara. Iya, semuanya akan beres. Ya, semuanya akan beres. Kolom 1 dan kolom 2 semuanya secara otomatis terisi. Kita lihat apakah datanya berbeda? Oh, jelas berbeda. Yang pertama adalah Aida Putri Nabila Supendi, dia perempuan. Yang kedua adalah Ahmad Tarhan Andi Avenatan, laki-laki. Dengan tokennya pun juga berubah. Nomor absen 1, nomor absen 2. Dan terakhir di sini adalah nomor absen 9. Nomor absen 10. Karena dalam satu lembar ini ada 10 kartu peserta. Nah, terus bagaimana agar semuanya tercetak? Kalau ini kan hanya satu
satu lembar, yang hanya satu lembar yang berisi 10 siswa saja. Nah, data kita ada 373 siswa. Untuk membuatnya itu, maka kita harus masuk pada finishing dan mergernya. Kita klik itu. Kemudian agar tercetak seluruhnya, maka kita klik edit individual dokumen. Klik itu. Sekali klik, maka semuanya akan beres. Iya, seluruhnya. Apakah hanya rekod yang aktif saja atau dari rekod mana, ya, dari rekod mana ke rekod mana? Karena kita ingin mencetak semuanya, klik all, kemudian klik OK. Ceret, masih dihitung ini Bapak Ibu. Kita sebelah, kita lihat ada 39 halaman, ya, ada 39 halaman dan seterusnya. Dan inilah label yang sudah terbentuk sebagai file baru berjudul label 1. Ya, berjudul label 1 ini, berjudul label 1. Yang isinya adalah data peserta, kartu peserta mulai dari nomor absen 1 di kelas 7A sampai dengan absen terakhir di kelas 7K. Kita lihat ada 39 halaman. Oke. Ini sekarang sudah masuk pada kelas 7B, nomor absen 23. Oke, kita lanjut. Oke, langsung cepat. Oke. Ini masuk pada kelas 7K. Ya, masuk pada kelas 7K. Selesai sudah pekerjaan kita. Ya, selesai sudah pekerjaan kita. Data yang terakhir adalah miliknya Zakiyah. Kelas 7K nomor absen 32. Kita lihat Zakiyah kelas 7K. Oke. Absen 32 atas nama Zakiyah. Oke. Demikian Bapak Ibu, video tutorial bagaimana cara membuat kartu peserta ujian yang hanya dengan satu kali klik semuanya akan menjadi beres. Mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan juga bagi orang-orang yang membutuhkan. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.